Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Padilla. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agama dalam kehidupan. Yang dimana yang pertama yaitu Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam oleh Ahmad Asir. Judulnya yaitu Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Manusia. Adapun fungsi agama dalam kehidupan yaitu yang pertama sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatkan sejak lahir. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penolong kesukaran. Nah, orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan mendapatkan cobaan dan kesulitan dalam hidup dengan pesimis. Bahkan orang yang seperti itu akan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penentram batin. Jika orang yang tidak percaya dan atas kebesaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agama-agamanya. Kemudian yang kedua yaitu Jurnal STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau oleh Ahmad Taufik yang judulnya Agama dalam Kehidupan Individu. Yang pertama yaitu sebagai fungsi transformatif, ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi manusia atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai fungsi kreatif ajaran agama yang mendorong dan mengajak para penganutnya untuk kerja produktif, bahkan bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi sublimatif ajaran agama yang mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukhrawi melainkan juga bersifat duniawi. Kemudian Jurnal UIN Imam Bonjol Padang oleh Mulyadi, Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Fungsi agama dalam kehidupan individu di sini yang pertama yaitu sebagai sumber nilai menjaga kesusilaan. Di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai acuan sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia. Menjadi kerangka acuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Menurut pengamatan psikologi bahwa keadaan frustasi ini dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku religius atau keagamaan untuk mengatasi frustasinya. Karena seseorang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka ia mengarahkan sepenuhnya kepada Tuhan, untuk itu melakukan pendekatan dengan melalui ibadah, karena hal tersebut melainkan tingkah laku keagamaan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Agama mampu memberikan jawaban atas kekosongan intelektual kognitif sejauh kesukaran itu diresapi oleh keinginan eksistensial dan psikologis, yaitu oleh keinginan kebutuhan manusia agar akan orientasi dalam kehidupan agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta ini. Kemudian buku Seluk-Beluk Ilmu Jiwa Agama oleh Dr. Haji Ahwal Hawi MAG. Fungsi agama dalam masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Para penganut berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Yang kedua berfungsi sebagai penyelamat. Keselamatan yang meliputi bidang luas adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama, melainkan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat.
Kemudian agama berfungsi sebagai sosial kontrol. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individual maupun kelompok, karena agama secara instansi merupakan norma agama bagi pengikutnya, dan agama secara dogmatis ajaran mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis atau wahyu. Kemudian 5, berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Kemudian jurnal Hamsarena, Pendidikan Agama dalam Keluarga, Fungsi Agama menurut Sakya Derajat, dalam bukunya yaitu Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. Agama memberikan bimbingan bagi manusia dalam mengendalikan dorongan-dorongan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan fisik dan psikis seseorang. Kemudian agama memberikan terapi mental bagi manusia dalam menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup, seperti pada saat menghadapi kekecewaan yang kadang dapat menggelisahkan batin dan dapat membuat orang putus asa. Di sini agama berperan sebagai mengendalikan kesadaran kepada Sang Pencipta. Kemudian agama sebagai pengendali moral, terutama pada masyarakat yang menghadapi problematika etis seperti perilaku seks bebas. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.